Pagi, Bu. Ya, pagi semuanya ya. Semangat pagi. Ya, ini kuliah terakhir kita ya, dan sekaligus kalian mempresentasikan tugas kalian, tugas kelompok dalam pembuatan produk inovatif. Ya. Oke, mungkin bisa segera ya, kita langsung. Ada kelompok yang sudah siap? Mudah-mudahan ini bisa tayang ya di Zoom ya, videonya. Di share screen gitu ya berarti, Bu? Iya, bisa enggak? Terus pakai apa? Video? Iya, saya coba dulu ya, Bu. Iya, coba. Kelompok satu dulu berarti ya, kelompoknya Feren. Apa udah tampil ya, Bu? Ya, sudah. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pembuatan produk kita, yaitu shirataki noodle mentai yang diawali dengan ini merupakan penampakan. Kenapa, Bu? Ya, oke kok. Oh, suaranya masuk ya, Bu ya? Suaranya masuk tapi kecil ya. Oh ya, saya bisa besarin. Iya, oke. Cembi porang yang merupakan bahan baku pembuatan tepung konjac. Umi porang yang sudah dipotong sebelumnya, kemudian kita parut dan kita cuci dengan menggunakan air. Setelah dicuci, kemudian kita keringkan selama 2 hari dan dihaluskan. Setelah itu menuangkan 550 ml air minum ke dalam wadah adonan, kemudian menambahkan tepung porang yang sudah ditimbang sebelumnya. Adonan kemudian kita aduk hingga larut sempurna dan didiamkan selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, kemudian adonan akan kita masukkan ke dalam microwave selama 4 menit. Selagi menunggu, kemudian kita akan melarutkan kalsium hidroksida dengan air yang kemudian akan ditambahkan ke dalam adonan. Setelah diaduk hingga rata, adonan siap dibentuk menjadi mie shirataki. Kemudian kita akan membuat mentai yang terbuat dari mayonaise. Mayonaise dapat dibuat dengan memasukkan putih telur, gula, lemon, dan garam ke dalam mangkuk, kemudian dimixer selama 2 menit. Kemudian kita tambahkan minyak secara perlahan dengan mixer kecepatan tinggi dan kocok hingga minyak tercampur rata serta kaku menyerupai tekstur mayonaise. Produk akhir yang kita buat adalah salmon mentai shirataki noodle, yaitu dengan memasukkan salmon, udang, jamur sesuai jumlah yang kita inginkan.
kemudian juga ditambahkan bawang putih sebagai pelengkap. Lauk kemudian kita lumuri dengan minyak wijen, saus tiram, gula, dan kecap asin. Mie shirataki yang sudah kita buat sebelumnya kemudian kita masak dan diberikan bumbu. Mayones yang sudah dibuat sebelumnya kemudian kita tambahkan saus sesuai dengan selera. Mie yang sudah masak kemudian kita pindahkan ke dalam wadah aluminium foil. Kemudian kita tambahkan pelengkap lauk. Setelah itu kita lumuri dengan saus mentai yang sudah kita buat. Ini merupakan penampakan salmon mentai shirataki noodle. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Ya, looks delicious. Bisa open PO ya. Jadi lapar juga saya, Bu. Pengen makan. Kayak profesional sekali sudah ya. Oke, sedikit diskusi ya. Silakan teman-temannya mungkin ada yang mau bertanya. Oke, dari noodle-nya ya. Noodle-nya itu dari porang ya tadi ya? Iya, tepung porang, Bu. Tepung porang saja ya? Porang di apa? Jadi Porangnya umbinya kan kita kecilin, kita keringkan, terus dikecilin ukurannya dengan cara digerus. Karena kalau terlalu besar nanti nggak larut dalam air, ya kan, Bu? Jadi mesti bikin dalam bentuk tepung dulu. Iya. Terus Langsung dicetak. enggak, Bu, harus ada itu tadi penambahan kalsium hidroksida itu CaOH. Tapi yang food grade, jangan yang ini yang chemical grade, nanti nggak bisa makan. Oh iya. Tujuannya itu dia sebagai ion nanti Ca2+ itu untuk membentuk jembatan di junction zone antar molekul gitu, Bu. Iya. Kalau secara teoretisnya sih gitu. Iya. Tapi memang terlihat sih setelah tanpa CaOH sebenarnya sudah bisa lumayan terbentuk, Bu, gelnya, tapi dia itu nggak kuat gitu, Bu. Kohesi antar molekulnya itu nggak kuat. Dia sudah kental tapi kalau dicetak nanti dia hancur lagi. Tapi dengan adanya CaOH itu begitu dicetak dia langsung bisa mengeras gitu. Iya, jadi kenyal ya. Iya. Oh, mirip alginat. Alginat juga kan pakai ion ya? Iya, mirip kayak gitu. Dan dia thermo irreversible, Bu, nggak bisa balik. Setelah dipanasin ya udah keras, nggak bisa diiniin lagi. Iya. Terus tadi udah jadi gel, itu kalian masukkan ke sempritan itu ya? Iya, itu DIY sih, Bu. Sebenarnya saya nggak punya cetakan ya, Bu. Jadi saya pakai botol minum yang plastik yang 600 ml itu, lalu tutupnya saya lubangin, terus saya pencet, Bu. Iya, kreatif, bagus. Nggak sulit ya? Agak sulit sih sebenarnya, Bu, karena kan keterbatasan alat, tapi ya untung masih bisa bentuk, Bu.
Iya, iya, oke. Terus hasilnya kok transparan ya? Minyak kayak transparan ya, lebih transparan, kayak suun gitu ya? Iya dia nggak terlalu butek gimana gitu. Kalau menurut saya research ya Bu, Ya. itu tergantung dari jenis porangnya juga Bu. Jadi porang itu kata ada beberapa gitu. Ada yang porang yang kebetulan saya beli itu warnanya kan rada kecoklatan gitu kan ya Bu ya. Ada agak kecoklatan, agak Iya. transparan gitu. Nah tapi saya lihat ke googling juga ada yang tepungnya itu nanti hasilnya warna putih gitu Bu. Nah saya nggak tahu itu antara dia kasih pemutih atau memang tapi rasanya sih jenis dari porangnya itu sendiri gitu Oh, Bu. Tapi sama-sama bisa membentuk mie shirataki tadi itu gitu. oh ya. Teks ininya nggak berbeda. Cuman kayaknya penampakan warnanya gitu. Hmm, nggak susah ya dapat porangnya ya? Susah Bu, itu saya Oh, beli iya kan susah. online, saya beli online kan Bu. Oh Nah ya. itu datangnya dari antah berantah Jawa sebagian mana saya juga udah Oh, nggak tahu itu Bu. Kayaknya iya, pedesaan gitu deh. iya. Karena itu dipanen langsung ke ini, diekspor biasanya langsung ke Jepang, ke Korea gitu untuk ini, untuk kosmetik. Jadi Mm-mm. pengenalnya dipakai untuk kosmetik ya. Oh, saya nggak tahu kalau ada tipe macam-macam ya. Kalau kayak I- ketela gitu kan memang macam-macam ya, ada yang ungu, ada yang kuning gitu ya. Orang ini saya nggak tahu. Mungkin Mungkin spesiesnya gitu kalau beda juga saya ya. bahasa. Heeh. Mm. Iya, terus kalau glukomana, nah ini tadi menarik ya, warnanya transparan ya. Iya, Nah itu agak mungkin iya, transparan gitu. ada kaitan dengan strukturnya ini glukomanan. Mungkin glukomanan ini ada yang amor. Saya nggak tahu kalau di pati kan ada amilopektin, ada amilosa ya. Nah, Iya yang Bu. amilopektinnya ini lebih amorfus. Jadi kalau lebih banyak amilopektin, nanti dia lebih transparan. Kayak sokun itu. Oh, Heeh. iya Bu. Dibandingkan sama mihun ya. Kalau mihun kan agak ini nggak transparan. Tapi yang transparan itu dibuat amilopektinnya lebih banyak. Jadi strukturnya kan amorf ya. Kalau amorf nanti dia secara atom itu kan nggak beraturan sehingga udah apa cahaya nanti lewat kisi-kisi atom-atomnya itu jadi nggak eh, ini cahayanya lewat gitu ya karena randomize ini atom-atom di bagian molekularnya itu. Ya, glukomanan ini gimana ya? Ada fraksi apa lagi ya? Apakah tersusun atas fraksi-fraksi? Glukomanan itu kalau yang saya baca dia itu terkomposisi atas D-manosa dan D-glukosa sih Bu, yang Hmm. berulang gitu. Nah ini ada Oh, perbandingannya Bu, satu biasanya sih umumnya perbandingan manosa dan glukosanya itu 1,6 banding 1. Cuman kan itu secara teoretis kita nggak tahu yang umbi porang kita beli ini berapa perbandingannya kan nggak tahu Bu. iya iya. Jadi mungkin itu juga yang bisa jadi faktor pengaruhnya gitu. Hmm. Polimer itu ya tadi ya, tapi cuma satu jenis ya, satu jenis polimer ya. Yang tersusun atas rantai manosa dan glukosa ya. Ikatan Oh, beta 14 Bu. iya, iya oke. Oke, very good. Kemudian mayonnaise ya. Kalian tambahkan oilnya berapa persen ya? Mungkin Ami bisa bantu jawab, itu Ami yang Untuk buat Bu kalau mayonnaise. untuk minyaknya itu 100 mili. Terus kalau untuk jeruk lemonnya itu kita variasikan Bu, 5 mili, 10 mili, sama 15 mili. Oh iya. Terus hasilnya? Oh, jadi fasa airnya cuma lemon ya? Iya Bu. Oh, 15 mili. Sedangkan minyaknya 100. Oh, Iya. iya. Terus kamu bisa pastikan kalau itu adalah dispersi minyak dalam air, bukan air dalam minyak. Karena tadi secara volume kan lebih banyak minyaknya ya. 100 Iya banding Bu, kalau menurut 15. teorinya itu yang saya baca di jurnal, dia tuh juga variasinya juga mirip sama kita, tapi jenis jeruknya tuh berbeda. Nah, dia itu eh, dia itu di jurnalnya mengatakan kalau itu minyak
dalam air gitu, Bu. Iya, Jadi dalam air. airnya itu sedikit tapi minyaknya itu dikelilingi sama molekul air yang mikro ukurannya gitu, Bu. Iya. Nggak ditambah air sama sekali ya ini ya? Ini kan cuma telur, Nggak ada, Bu. nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau Hmm. untuk yang mayones secara komersil itu saya lihat di jurnal, itu ada ditambahkan dengan gam arabik. Jadi dia itu dalam pembuatan mayonesnya ditambahkan air, terus juga ada gam arabiknya itu supaya reologinya itu mirip sama mayones yang sebenarnya kita buat kalau tanpa Iya, istilahnya kayak tanpa filler gitu, Bu. iya, iya. Terus minyaknya dikurangi gitu ya? Pakai hidrokoloid tapi minyaknya mungkin dikurangi ya? Nggak ini ya? Iya, Iya, jadi fat fraksi reduction. bahan bakunya itu dikurangi. Hmm. Jadi kalau misalnya pakai air kan Hmm. mereka lebih ekonomis gitu, Bu. Jadi Iya, keuntungannya mereka bisa lebih besar. iya. Tadi kalau 100 minyak dalam 15 mili ya? Berarti berapa? Hampir lebih dari 90% ya? Fraksi minyaknya itu ya? Saya khawatirnya itu nggak jadi air dalam minyak, minyak dalam air, tapi kebalik. Jadi terjadi pembalikan emulsi ya. Jadi air dalam minyak gitu. Kalau yang seperti itu kan kita juga nggak bisa melihat secara Hmm. mikroskopisnya Iya. gitu, Bu. Jadi kita mencoba untuk telaah jurnal aja, Bu. Sebenarnya cara gampangnya kamu ambil ya, mayonesnya diambil terus dioleskan ke tangan. Kalau lebih oily, berarti kan fasa luarnya oil. Berarti yang jadi itu minyak dalam air dalam minyak. Kalau minyak dalam air itu harusnya kamu oleskan ke tangan, itu water based. Karena fasa luarnya air gitu. Gitu. Memang mayones ini kan minyak dalam air, tapi minyaknya sangat banyak sekali ya, bisa 70-80%. Dan itu biasanya ini diteteskan setetes demi setetes gitu ya, sambil diaduk supaya dia nggak keluar ke fasa kontinunya itu. Jadi tetes sedikit sebentar perlahan-lahan ya sampai dia terperangkap di itu di fasa airnya itu. Dan lama-lama kalau ditambahkan terus minyaknya ya nanti viskos. Karena kalau semakin banyak fraksi minyak yang terperangkap itu viskositas totalnya campuran itu nanti jadi meningkat gitu ya. Itu. Jadi tergantungnya mau ngatur seberapa banyak ininya viskositasnya mau seberapa besar. Iya, Bu. Iya. Oke, kemudian tadi ada variasi itu ya, variasi fasa airnya ya. Apa yang kalian dapat dari hasil variasi tersebut? Kalau overall itu yang paling bagus yang 10 mili, Bu. Soalnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Kekentalannya pas Tapi gitu ya? kalau untuk rasanya yang paling enak menurut saya tuh yang 15 mili karena lebih lebih mirip sama mayones yang biasanya dibeli gitu, Bu. Oh iya, kecut gitu ya, ada rasa kecutnya ya? Iya. Iya. Oke, good. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada, kalau nggak ada, oke kita berikan aplaus sekali lagi ya, luar biasa kelompok 1. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Ayo silakan kelompok 2 Jelly ya? Atau kelompok yang lain yang sudah siap, boleh ya, silakan.
Iya, yuk silakan. Ayo, kelompoknya Hubert, Nathan, atau kelompoknya Devi, Priscilla. Ada kesulitan upload nggak? Iya Bu, sebentar saya coba share screen. Iya. Kami dari kelompok 3 Suaranya keluar ya Bu? Iya, keluar. Ya, oke. akan Iya. membuat boba. Bahan yang kami gunakan adalah kalsium laktat, sodium alginat sebagai hidrokoloidnya, sambal, Fanta dan madu merupakan variasi larutan pada isian popping boba, dan air untuk mengencerkan larutan variasinya. Alat yang kami gunakan pada percobaan ini adalah timbangan, saringan, pipet bayi, toples atau wadah, takaran, dan blender. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat popping boba adalah menimbang alginat sebanyak 1 gram untuk masing-masing larutan yang akan divariasikan. Masukkan 3 larutan yang sudah disediakan, yaitu Fanta 100 ml, madu 60 ml, dan sambal 50 ml ke dalam wadah takarannya masing-masing. Masukkan air untuk ketiga larutan sehingga total larutan 100 ml. Lalu masukkan sodium alginat, blender hingga alginat dan larutan tercampur rata. Langkah selanjutnya menimbang kalsium alginat sebanyak 1,5 gram untuk 300 ml air. Kalsium yang sudah ditimbang ditambahkan air dan diblender. Lalu simpan larutan kalsium di dalam sebuah wadah. Semua larutan yang sudah dibuat sebelumnya didinginkan ke dalam pendingin. 2 hours later. Langkah selanjutnya, larutan Fanta dari pendingin diteteskan ke dalam larutan kalsium. Masukkan ke wadah tersendiri agar bobanya tidak pecah. Lakukan hal yang sama untuk larutan madu dengan meneteskannya ke dalam larutan kalsium, lalu memasukkannya ke wadah tersendiri agar bobanya tidak pecah. Hal yang sama juga untuk larutan sambal dengan meneteskannya ke dalam larutan kalsium. Pastikan waktu perendaman dengan waktu yang sama dengan larutan Fanta. Hasil boba yang kami dapat dari Fanta, kami lakukan tes organoleptik untuk menentukan boba terbaik pada waktu perendaman tertentu. Kami mendapatkan 45 detik sebagai waktu terbaik untuk perendaman, karena menghasilkan lapisan luar yang tidak terlalu tebal sehingga bobanya pecah di dalam mulut. Di bawah 45 detik, lapisan terlalu tipis, dan di atas 45 detik, lapisan terlalu tebal sehingga boba tidak pecah di dalam mulut. Tes yang sama untuk madu, tetapi kami mendapatkan 2 menit merupakan waktu perendaman terbaik untuk popping boba dari madu dengan alasan yang sama dengan Fanta, lapisan tidak tebal maupun tipis.
Untuk sambal tidak terbentuk lapisan luar, mungkin disebabkan karena banyaknya kandungan garam dan ion-ion pada sambal, sehingga mengganggu proses gelling. Iya Bu, sudah. Itu videonya. Oke, ya kita beri aplaus untuk kelompok boba ya. Ya, terima kasih. Cukup menarik ya. Jadi kalian menggunakan variasi cairannya ya. Fanta, terus madu sama sambal ya. Yang madu dan Fanta jadi, tapi yang sambal nggak jadi ya. Iya Bu. Iya, meskipun tadi yang kalau lihat di video awal itu yang pakai sambal itu kayaknya kok jadi ya. Yang kalian masukkan ke cetakan itu? Oh, nggak jadi sih itu Bu. Oh nggak jadi, itu yang Fanta mungkin ya. Iya. Jadi ditunggu berapa lama pun nggak jadi ya, yang sambal itu ya? Iya, di semua variasi waktu nggak jadi sambalnya. Oh, sambalnya sambal murni atau kalian encerkan pakai air? Diencerin pakai air. Oh, udah diencerkan ya? Berarti sambalnya ya sedikit ya? 1:1 sih kemarin nyobanya. 1:1. Karena kalau Fanta kan liquid ya, lebih banyak airnya mungkin. Jadi kalau mau dibandingkan itu nggak tahu, mungkin kalau sambal murni kan lebih viskos gitu ya. Mungkin harus diencerkan sampai mungkin mendekati Fanta itu. Iya Bu. Ya. Tapi ya udah liquid ya berarti ya, cuma nggak jadi ya. Iya. Oke. Kalau yang madu juga diencerkan ya? Iya, yang madu 60 ml sama airnya 40 ml. Oke. Sehingga liquid ya, mendekati kayak Fanta ya, bisa dituang ya. Karena kalau madu saja kan viskos sekali itu ya. Dan itu kan mungkin gula ya, banyak gulanya. Iya Bu. Iya. Oke, terus yang apa? Yang sambal ya mungkin ada ion-ion sih, mungkin mengganggu proses gelling. Nggak bisa. Kalian gelingnya pakai apa? CA12 atau pakai MG atau pakai apa? Kenapa Bu? Larutan untuk gelingnya. Pakai kalsium batnya itu pakai kalsium laktat. Oh, kalsium laktat. Iya. Bisa juga pakai kalsium yang lain ya, kalsium apa? Klorida gitu ya. Mungkin bisa ya. Mungkin kalau ada yang food grade bisa sih Bu. Iya ya. Ya, ini kalian pakai food grade juga ya? Iya, pakai food grade. Alginatnya food grade juga? Iya. Iya. Nggak sulit ya dapetnya ya? Nggak terlalu. Udah. Oke. Oke, lalu tadi ada variasi apa waktu perendaman ya? Iya. Atau itu sebenarnya waktu reaksi ya? Waktu reaksi antara ionnya dengan alginatnya itu ya? Iya Bu. Ya, kalau semakin lama itu kecenderungannya berarti semakin apa? Gelingnya semakin kuat ya? Iya. Secara teori kan begitu juga ya? Ya, bisa jelaskan apa yang terjadi di situ? Mungkin teman kelompok saya yang lain mau bantu jawab. Iya, boleh. Ya, monggo siapa yang mau jawab? Nanti dikaji juga ya di makalah kalian, boleh. Atau diperkuat dengan kajian dari literatur, boleh ya.
Oh, kalian nggak pakai air ya? Coba pakai air juga enggak? Air saja? Nggak nyoba, Bu, kalau itu. Oh, ya. Karena kalau pakai air itu bisa jadi kayak kontrol gitu ya. Baik dalam waktu gelnya sama nanti kekuatan ininya, gelnya ya. Nah, ini agak susah ngukur ininya ya, ngukur apa kekuatan gelnya ya. Kalian cuma uji organoleptis ya. Jadi dimakan gitu ya. Iya, Dimakan, Bu. terus di apa? Diprediksi aja gitu ya. Iya. Oh, yang ini kenyal, yang ini cepat pecah gitu ya. Oke ya. Iya. Ini kalian targetnya yang burst itu ya, yang mudah pecah ya, bukan yang kenyal ya. Iya, yang mudah pecah. Ya, oke. Karena tergantung, ada yang mungkin yang kalau orang muda dia senangnya yang kenyal sekali itu ya, supaya ada kunyahan gitu ya. Ya, Oh, iya. kenyal ya. Yang burst ini ya, ya menarik juga ya. Ya, silakan. Ada yang mau menjelaskan? Coba kira-kira kenapa ya? Semakin lama waktu perendaman di dalam larutan kalsium itu lebih proses pembuatan gelnya lebih meningkat ya. Saya mau bantu jawab, Bu. Iya. Itu kan di alginatnya itu ada natriumnya. Nanti ada pertukaran sama kalsiumnya dari kalsium batnya itu. Terus nanti itu yang bikin permukaan di gelling itu jadi semakin keras gitu, Bu. Jadi makanya semakin lama jadi kayak semakin keras gitu, Bu, gellingnya. Iya. Apa yang terjadi? Halo Bu, mungkin saya Ya. mau bantu jawab teman saya. Itu jadi itu ada terjadi pertukaran ion, Bu. Iya. Proses gelasinya. Jadi yang tadi kan sodium alginat kan awalnya dicampur sama fluida ya, Bu. Yang madu sama sambal sama Fanta itu nanti kan dia keikat terus ada ion Na di permukaan di fluidanya itu di dalam fluidanya. Terus habis itu dia kan nanti direndam di kalsium bat. Terus nanti setelah direndam itu otomatis si ion Na tadi yang di fluida itu nanti terjadi pertukaran sama ion kalsium yang ada di kalsium bat tadi, Bu. Jadi kalau misalnya makin lama berarti kan pertukaran ionnya kan makin banyak ya. Berarti ion yang si kalsiumnya itu kan makin banyak yang ketempel di fluidanya itu. Jadi makin lama itu nanti popping bobanya permukaannya tuh makin keras, Bu. Kalau dari yang saya tangkap sih seperti itu, Bu. Iya, betul ya. Jadi tadinya kalau dibentuk awalnya alginatnya kan dalam bentuk sodium ya. Sodium alginat itu larut kan ya. Iya, larut di dalam air. Kemudian dijalingkan pakai Ca ya. Sebenarnya nanti Ca-nya masuk ke struktur itu ya. Membentuk junction zone itu juga ya. Bentuk junction jadi terbentuk ikatan yang coupling gitu ya. Sehingga terjadi gelasi di situ ya. Oke ya, terima kasih untuk kelompok boba. Bisa produksi ya. Tapi mungkin dicek juga ya kestabilannya gimana. Dengan waktu apakah lama-lama menyusut atau enggak ya. Kalian coba amati juga enggak boba kalian. Apakah stabil atau bisa menyusut. Itu mungkin bisa aja ya airnya atau fluida yang di dalamnya bisa menguap ya. Evaporasi lama-lama bisa susut mungkin ya. Atau apa mungkin harus penyimpanannya harus di cairan juga di air ya. Kalau yang kestabilan itu kita nggak nyoba sih kemarin, Bu. Iya. Terus habis dari kalsium bat kita pindahin ke wadah itu isinya air buat bilas dari kalsiumnya juga. Oh iya, oke ya.
Oke, sip ya. Ya, silakan dari teman-temannya yang mau bertanya mungkin. Yang suka konsumsi boba bisa ini ya, bisa request order ke kelompok boba ini ya. Luar biasa ya, kalian bagus-bagus, berhasil semua ya buat produknya. Oke, kalau nggak ada kita berikan applause untuk kelompok boba. Terima kasih. Next ya, dua kelompok lagi, silakan. Siapa dulu ya? Ya, kelompok siapa? Kevin. Ya, oke, silakan. Ya, Vin, bentar ya. Udah masuk ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai proses pembuatan saus tomat. Beberapa bahan yang kami gunakan dalam proses pembuatan ini yaitu: pertama, 500 gram tomat, kedua, 50 gram bawang putih, ketiga, 200 gram gula pasir, keempat, 2 sendok makan garam, kelima, 2 sendok makan cuka makan, keenam, 500 ml air, dan yang terakhir atau ketujuh yaitu 3 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Langkah pertama untuk pembuatan saus tomat yaitu mempersiapkan bahan-bahan. Kemudian saus tomat dan bawang putih direbus, dan hasil rebusan tomat dan bawang putih itu di blender untuk dihaluskan. Saring hasil dari blender itu dan kemudian masukkan hasil saringan ke dalam wajan. Beri gula, garam dan cuka, kemudian panaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan larutan maizena dan aduk terus hingga mengental. Dan tada, saus tomat buatan sendiri sudah jadi. Pada eksperimen kali ini, kelompok kami memvariasikan beberapa berat dari maizena. Tujuan dari variasi ini adalah untuk mengetahui pengaruh maizena pada hasil saus tomat yang kami produksi. Beberapa berat itu yaitu 20 gram, 30 gram, dan 40 gram.
Hasil dari variasi berat maizena tersebut dapat kita lihat di kolom berikut. Sekian video eksperimen kami dalam pembuatan saus tomat. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus ya untuk kelompok saus tomat. Ya, luar biasa ya. Semua laki-laki tapi bisa masuk dapur ya, bisa bikin produk. Oke, tadi yang itu apa yang organisasinya kok terlalu cepat ya? Apa bisa ditampilkan enggak? Mungkin punya PPT atau apa? Yang tadi apa, rasa, kekentalan, sama apa tadi? Sebentar Bu ya, saya pause saja dari videonya. Ini ya. Kalian ngecek rasa, warna, kekentalan. Ya. Nah, yang menarik kalian tambahkan maizena 30 dan 40 gram, tapi kekentalannya sama. Ya. Iya, kok bisa ya? Agak lebih kental dia, Bu. Ya? Agak sedikit lebih kental itu, Bu. Yang 40 itu? Iya, keduanya 30-40. Ukurnya gimana nih ya kalian ya? Apakah kayak dicoba dituang gitu atau gimana? Itu kayak sekedar ini sih, Bu, kayak personal judgment aja, kayak kita bandingin sama misal ada adonan cireng gitu, Bu. Adonan cireng itu kan kental sekali. Itu mungkin kita kalau kekentalannya sampai, jadi cuman berdasarkan penilaian pribadi gitu, Bu, kemarin. Jadi pakai standar itu adonan itu ya, cireng. Kalau cireng kan mungkin apa? Oh, kalian pakai standar itu 5 gitu Iya, ya? kental. Ya, Jadi, ya kurang lebih. Udah pakai standar ini, saus tomat komersial. Kemarin enggak sih, Bu. Soalnya kita lihat kayak kekentalan gitu loh, Bu. Jadi kalau saus tomat ya menurut kita kayak standar gitu. Kayak tidak dijadikan patokan untuk diberi rating 5 gitu loh. Ya. Saus tomat ini termasuk fluida apa kemarin di kuliah tamu ya? Fluida apa yang harus ditambahkan apa tekanan dulu ya? Tambahkan gaya dulu ya? Jadi kalau di botol itu harus tambahkan gaya dulu. Iya, iya. Air ya? Bingham ya, Bu. Bingham. Bingham atau kejelasan itu ya? Iya. Iya. Ya diberi gaya dulu. Diberi gaya dulu baru dia bisa flowing gitu ya. Nah, itu apakah kalian amati fenomena serupa untuk saus kalian? Iya. Udah dingin, nggak mau flowing loh. Oh, ya. Tapi setelah kalian kocok-kocok itu mau gitu ya? Iya, oke. Oke, kalau boleh tahu ini resepnya dari mana ya? Pakai maizena ini. Apakah kalian ambil dari jurnal atau dari apa sumber yang lain? Itu kayak dari web
masak-masak gitu loh, jadi ketemu resep dari situ. Cookpad gitu. kalau nggak salah itunya. Webnya. Jadi pengentalnya cuma maizena ya, nggak ditambah yang lainnya? Kayak kanji Iya, gitu? pengentalnya. Iya, tidak cuma maizena kemarin. Kalian tahu nggak maizena itu apa ya? Amylopektin. Amylopektin ya. Ya, lebih banyak amylopektin ya. Termasuk pati ya. Pati, tapi dia lebih banyak fraksi amylopektin ya. Oke, tadi kalian tambahkan itu kan setelah mendidih gitu ya? Ya, itu apa alasannya? Kenapa nggak pas campur-campur semua ditambahkan maizena? Tapi tadi ditambahkannya kan pas mendidih gitu ya? Pas mendidih kalian campur maizena. Maizenanya tapi dilarutkan dulu ya, disuspensikan di air dulu kan ya? Kalau yang saya baca dari jurnal-jurnal itu kalau misalkan maizena diberi air terus suhunya langsung tinggi gitu, nanti struktur granulanya itu langsung hancur gitu, Bu. Nah, begitu struktur granulanya hancur, nanti si amylopektinnya ini bakal dapat bikin struktur 3 dimensi yang bikin si sausnya jadi kental gitu, Bu. Kalau misalkan dari suhu dingin kayaknya struktur itu tidak kebentuk sempurna gitu loh, Bu. Makanya begitu suhunya udah panas baru ditambahin. Sama air juga yang bantu si struktur tadi itu lebih mudah untuk pecah gitu, Bu. Ya. Terjadi proses apa di situ? Tahu nggak? Jadi tadinya kan nggak viskos ya, tadinya encer, terus pas kalian tambahkan maizena, terus suhunya tinggi itu granulnya pecah, terus viskositasnya naik. Ya, itu terjadi apa di situ? Gelatinasi, Bu. Ya betul, gelatinasi ya. Itu kalian bisa cek ya nanti titik gelatinisasi maizena itu berapa. Memang temperaturnya tinggi itu ya. Jadi itu titik di mana terjadi perubahan ini viskositasnya. Biasanya memang rentang itu ya. Jadi kalau pada suhu biasa ya nggak terjadi gelatinisasi. Jadi pada suhu tinggi itu granulnya pecah terus itu ditandai dengan perubahan viskositas yang cukup drastis ya. Jadi cukup drastis ya pecah ya, pecah terus sangat viskos. Jadi kalau kalian lihat profilnya itu sebenarnya viskositas tertinggi itu ya dicapai pada saat itu titik gelatinisasi. Ya, setelah itu kalian keep ya temperaturnya keep. Begitu itu viskositasnya harusnya tetap tinggi ya. Nah, tapi terus kalian cooling kan ya, dinginkan. Apa yang terjadi? Waktu didinginkan itu yang kayak sebelumnya sorry Bu, itu yang 40 gram itu Hubert salah input, harusnya dia kekentalannya lebih kental lagi. Yang 40 ini kemarin yang paling yang lebih mirip ke adonan cireng kemarin Bu, yang 40 ini. Ya. Hubert salah input ininya Bu, ratingnya. Ya, kemarin pas kita dinginkan itu kita kan bandinginnya sama saus komersial. Ya. Jadi yang saus kita itu pas kita diamkan beberapa saat itu dia tetap gitu loh, kayak tetap seperti sedia kala dari kekentalan pas kita aduk-aduk pakai sendok segala macam. Terus kalau yang saus tomat komersial begitu kita diamkan kayak permukaannya itu kayak ada berpasir gitu Bu. Jadi bedanya di situ. Kalau punya kita kayak tetap. Yang komersial kayak apa? Berpasir? Iya, kayak berpasir gitu loh. Kalau misalkan kita kayak keringin saus komersial, misal ada sisa-sisa gitu, kayak permukaannya kayak berubah gitu Bu. Ada berpasir gitu. Mungkin dari ingredientsnya ya, pasir ini. Iya Bu. Soalnya yang saya baca kebanyakan mereka itu pakai CMC Bu. Bukan pakai maizena. Ini yang kalian halus banget ya, teksturnya lembut gitu ya. Karena tadi disaring juga ya, tomatnya disaring, jadi iya Bu. kulitnya nggak masuk ya.
kulit dan biji tomatnya tersaring ya. Jadinya halus sekali ya. Iya. Tadi ya, gimana setelah ini ya? Sebenarnya nanti kalau dipanaskan terus, ini viskositasnya turun ya, bisa turun ya. Panaskan terus, turun, kemudian kalian dinginkan. Kalau didinginkan nanti naik lagi viskositasnya ya. Ya, tahu nggak apa yang terjadi di situ? Jadi kalau udah disimpan di botol, nah itu dia bisa mengeras lagi. Setahu saya kalau misalkan ada satu senyawa gitu dipanasin, itu nanti si molekul-molekulnya itu bakal punya energi untuk bergerak lebih bebas gitu, Bu. Jadi makanya viskositasnya turun. Jadi misalkan dia dipanaskan, ikatan interaksi antar molekulnya itu bakal melemah, terus si molekulnya itu bergerak lebih bebas. Tapi begitu suhunya turun lagi, energi yang tadi ada itu hilang lagi, jadi dia kental lagi gitu, Bu. Iya, kayak mengeras itu ya. Apa yang terjadi? Energinya hilang. Molekulnya nggak bergerak gitu ya. Tapi sebenarnya terjadi kayak kristalisasi lagi gitu ya. Jadi kalau di bahan pangan ini ada kayak kristalisasi. Jadi lemak itu kristalisasi, ini juga bisa kristalisasi ini polisakarida ya. Ya, kalau di pati itu namanya retrogradasi ya. Dengar ya, dengar ya. Di kuliah pati ya. Retrogradasi. Jadi proses kristalisasi kembali. Jadi molekul-molekulnya dia berorientasi kembali. Jadi mengalami kristalisasi. Meskipun nanti gelnya itu nggak sekuat gel yang awal. Gel yang saat gelatinisasi ya, tapi dia mengeras lagi ya, jadi gel ya, retrogradasi. Oke, nah yang ini mungkin kalau mau komersil, nah ini ya, bagaimana nanti kekendalannya ini bisa dipertahankan ya. Nah itu challenge-nya ya. Oke. Oke, kemudian warna ya, warna mungkin kalau dibandingkan yang komersial, warna kalian nggak terlalu ini ya, nggak terlalu cerah gitu ya. Nggak terlalu cerah, iya Bu. Iya, yang komersial itu warnanya menyala ya. Iya, warnanya lebih cerah. Iya, ini agak sulit memang. Memang harus pakai pewarna buatan. Kalau pewarna alami ini lama-lama pucat. Ya, apalagi kalau tadi dipanaskan itu ya, warna yang ada di bahan pangan itu biasanya memudar gitu ya, nggak tahan lama. Iya, ini tantangannya ya. Rasanya oke, ya bagus. Oke, very good. Silakan kelompok yang lain kalau ada yang mau bertanya. Kelompok Ibaraki mungkin bisa request ini ya, order saus dari kelompok ini, saus tomatnya. Nggak ada? Atau ada yang mau ditanyakan selama proses pembuatan? Atau lancar semua? Tadi waktu kalian blender tomatnya ya, kalian kok kukus dulu ya, buat apa ya? Dimasak dulu gitu ya, kenapa nggak langsung masuk ke blender? Kan tomat itu cairannya banyak gitu ya, bahkan nggak ditambah air pun ya, kamu blender ya udah, nanti bisa hancur juga gitu. Itu mungkin lebih memudahkan dalam proses penghalusannya Ibu, dan juga ya pas di blendernya itu. Ya, selain itu mungkin dengan kita memasak tomat buat tomat tersebut, mungkin kita bisa membantu untuk eliminasi bakteri dengan suhu tinggi, Bu. Itu kan nanti dimasak lagi tuh di wajan itu ya. Iya. Iya, oke ya. Itu memang variasi memang ya, nggak apa-apa.
Yang penting nanti rasa dan sebagainya ini ya. Yang penting kemudian nutrisi ya, nutrisinya itu mungkin harus dicek juga sebenarnya. Di tomat itu ada likopen ya, ada antioksidan itu likopen. Katanya likopen ini memang keluarnya kalau dipanaskan di suhu ya. Jadi kalau kalian makan tomat mentah itu kurang efektif. Jadi sebaiknya kalian panaskan dulu katanya. Ya. Jadi dia baru keluar dari sel-selnya itu ya, selnya baru terbuka, baru keluar. Itu bagus untuk pria ya, katanya pria-pria dianjurkan makan tomat, 1 tomat per hari. Bisa mencegah nanti untuk pembesaran prostat ya. Jadi semua pria itu nanti dengan usia bisa mengalami pembesaran prostat. Nah, tapi kalau tiap hari kalian makan tomat ini bisa diperlambat proses itunya ya. Masalah prostatnya itu. Oke, very good. Kita beri aplaus kembali ya. Terima kasih. Oke, jelas? Kelompok terakhir, kelompoknya siapa ini? Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Yuk, silakan kelompoknya Victor. Victor, Justinus. Yuk, silakan kelompok Victor. Apakah bisa dilihat, Bu? Ya, bisa ya. Kok nggak ada suaranya ya, Victor?
Oke, terima kasih kelompok es krim ya. Kita berikan aplaus ya. Ya, cocok sebagai penutup ya. Tadi diawali sama Ibaraki, makanan yang lezat, diakhiri sama dessertnya ya, es krim. Oke, tadi waktu kalian aduk ya di di api itu kok ada yang geruntul-geruntul itu ya? Itu santan gamnya, Bu, kalau yang tadi. Kok nggak larut gitu ya? Ya, belum larut. Aslinya itu ada step. Jadi saya lupa masukin videonya kayak di mixer juga biar bisa kecampur gitu, Bu. Susah menyampur. Jadi tadi yang itu kan susu ya, susu, gula dan sebagainya itu kemudian kalian tambahkan pengental ya. Nah, pengentalnya ini seharusnya gimana? Dilarutkan di air dulu atau langsung dicampurkan ke dalam? Langsung, Bu. Langsung. Oh, nggak dilarutkan dulu ya? Iya. Langsung saat dipanaskan itu ya? Iya, langsung. Tapi mungkin sedikit demi sedikit ya, supaya larut ya. Sambil dikocok, sambil diaduk, terus sedikit-sedikit mungkin ya, supaya nggak geruntul ya. Kalian beli santan gamnya nggak sulit? Ada, Bu, di Tokopedia, Bu. Oh iya, mahal ya, lumayan mahal. Lumayan ya. Iya. Berapa? Beli per berapa gram kalian? Atau kemasannya mungkin berapa? 10? Enggak, Bu. Cuma per 100 gramnya nggak salah 15 ribuan gitu. Oh, cuma 15.000 per 100 gram? Iya, cuma 15.000. Oh. Nah, kebutuhannya berapa gram? Dikit kok, Bu. Cuma seperempat sendok. Ya sedikit ya. Karena ini termasuk pengental paling mahal ya, si santan gam ini. Karena dari dari mikroba ya. Produk fermentasi dari mikroba. Jadi purifikasi dan sebagainya kan lumayan kompleks. Jadi katanya mahal ini ya. Nggak tahu, nanti coba kalian dianalisa ekonominya gimana. Oh, tapi 15.000 ya oke lah ya. Sama gelatin mungkin mahal gelatin ya. Kalian beli gelatin apa? Lembaran atau bubuk? Bubuk. Gelatin bubuk. Oh iya. Iya. Harganya mahal mana? Gelatin sama itu santan gam? Kalau yang gelatin itu 60 gram 15.000 kalau nggak salah. Oh, lebih mahal berarti ya? Iya. Ini santan gam ya. Oh, di literatur mungkin santan gam ya lebih mahal ya. Oke, gelatin tapi kalian masukkannya sedikit ya? Nggak boleh banyak-banyak ya? Iya. Kalau banyak nanti jadi gel ya. Pokoknya jangan lebih dari berapa? 1% atau 2% ya. Nanti malah jadi gel. Padahal kalian maunya jadi pengental ya. Ya, jadi pengental dan bukan pengental saja tapi dia membantu dispersi ya. Membantu dispersi ini kan emulsi ya kalau es krim ini ya. Jadi ada droplet minyak dalam air ya. Jadi membantu dispersi droplet minyak dalam fase air ya. Ya, supaya stabil, supaya droplet di dalamnya itu enggak mengalami ini ya, koalescens atau flokulasi atau nanti yang akhirnya bisa jadi creaming ya, jadi terpecah, itu nggak bagus ya. Oke, tadi kayaknya teksturnya bagus juga ya. Padahal setelah kalian bikin, kalian mixer ya. Kalian panaskan, udah gitu di mixer dulu ya. Baru di freezing ya. Ya Bu, di mixer dulu baru dimasukin ke lemari beku. Ya. Di mixingnya itu pada kondisi apa? Panas atau dingin? Dingin. Dingin. Pada suhu ruang ya? Iya. Seharusnya di mixingnya itu pada suhu di bawah suhu ruang ya, suhu refrigerasi, tapi lama, harus cukup lama supaya ada udara yang terperangkap ke dalam situ ya. Harus cukup lama, kadang bisa sampai setengah hari loh ya, 12 jam bisa.
Kalian berapa lama nih mixingnya ya? Kalau saya berapa ya? 45 menit Bu, kira-kira Bu. Agak lama. Oh ya lumayan. Yang santan gam. Oh. Iya. Jadi agak berbusa-busa gitu ya? Berbusa-busa. Iya, agak busa-busa gitu. Masuk mixer. Oke, terus? Setelah itu kalian lakukan uji organoleptik ya? Gimana? Kira-kira rasanya acceptable nggak? Kalau rasa seperti susu kemasan tambah gula gitu Bu, yang punya saya yang santan gam. Oh. Harusnya ada ini apa smoothnya itu. Ya. Ada smooth ya, karena ada udara seharusnya di situ ada. Nggak tahu kalau kalian nanti lihat SNI es krim ya. Di spesifikasi atau standar produk es krim itu ada istilah apa ya, konsistensi atau apa gitu ya, itu yang menyatakan nanti berapa banyak udara yang terperangkap di situ di produk itu ya. Itu jadi faktor yang sangat penting untuk es krim karena nanti makin banyak udara di situ semakin smooth nanti ya untuk sensasi di mulutnya itu ya, untuk mouthfeel-nya. Yang kalian mungkin nggak terlalu banyak ya udaranya ya, ini ya. Sehingga kayak es itu ya. Kayak es yang nanti kalau di mulut semua meleleh gitu ya. Tapi mungkin dibandingkan sama yang gelatinnya mungkin berbeda sensasinya. Gimana? Kira-kira rasanya gimana? Mungkin lebih creamy atau apa gitu ya? Kalau yang gelatin itu lebih lembut gitu Bu. Cuman kalau rasa ya sama aja kayak susu gitu. Iya. Kalau teksturnya gimana? Lebih creamy? Lebih creamy santan gam atau gelatin? Gelatin rasanya Bu, punya saya agak keras. Oh iya. Iya, oke. Oke, jadi variasinya tadi cuma santan gam sama gelatin. Terus divariasikan lagi enggak? Konsentrasi gelatin berapa, konsentrasi santan gam berapa? Gimana? Yang bikin santan tadi siapa? Justinus. Rizva bikin gelatin. Terus yang lain? Yang lain siapa? Victor bikin apa? Gimana? Selain Victor, siapa lagi ya? Baik mana Baik? Baik dan Hari ya? Hari hadir nggak? Baik dan Hari? Saya hadir Bu. Oh iya. Gimana? Hari coba pakai apa? Pakai santan? Kemarin saya itu mengedit videonya Bu. Oh iya. Dari mereka, jadi mereka kumpulin gitu, saya edit. Oh oke, teamwork ya oke. Oke, yang Victor? Gimana? Memang agak susah ya kalau ini ya, beda-beda tempat ya, tapi somehow kalian bisa berkoordinasi ya. Yang sulit memang nanti untuk ini ya, uji produknya itu ya, apakah acceptable, kemudian apa rasanya seperti apa gitu ya, teksturnya seperti apa, itu mungkin agak susah ya, persepsi tiap orangnya berbeda. Victor, apakah monitor? Victor? Terus siapa Baik? Gak ada ya?
Oke, berarti tadi cuma dari sisi itu ya, santan gam sama gelatin ya, tapi kalian belum mengoptimasi itu ya, konsentrasinya seperti apa ya. Saya pikir mungkin Pak Victor pakai gelatin tapi konsentrasi yang lain, terus baik konsentrasi yang lainnya. Cuma memang nanti persepsi terhadap kualitas akhirnya itu agak sulit ya, kalau kalian nggak buat bersama. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, silakan bagi kelompok lain yang mau bertanya. Kita sudah selesai menayangkan semua video ya dari setiap kelompok terkait pembuatan produk inovasi. Ya, luar biasa. Jadi kalian punya pengalaman ya untuk mengembangkan suatu produk ya. Semuanya bagus-bagus, tinggal launching ya. Open PO ya. Oke. Silakan ya kalau mau ada yang bertanya terkait materi hidrokoloid ya, dikaitkan dengan pengembangan produk. Silakan. Nanti materi ujian akhir kan masuknya yang gam-gam ini ya. Setelah UTS ini gam, kemudian apa polisakarida. Polisakarida saya nggak tahu kalian masuk apa belajar apa? Pati, selulos mungkin ya. Pati dan selulos ini ada turunannya juga ya. Jadi memang kebanyakan nggak dalam bentuk native. Pati ini termodifikasi, selulos juga termodifikasi. Ya. Nah selulos ini banyaknya dalam bentuk CMC tadi ya, seperti kelompok Somat katakan ya. CMC ini banyak sekali kegunaannya ya. Jadi kalau bentuk selulos itu nggak larut dalam air. Jadi kurang disukai ya kalau sebagai hidrokoloid. Karena dia partly soluble ya, agak susah larut dalam air. Tapi setelah dia dimodifikasi jadi karboksimetil, dia mudah larut ya. Mudah larut dan aplikasinya sangat luas ya, CMC. Karboksimetil selulos. Ada lagi apa? Hidroksipropil selulos ya, macam-macam ya. Selulos itu bisa dimodifikasi. Demikian pula dengan pati ya. Pati itu juga dimodifikasi macam-macam ya. Supaya lebih larut dalam air. Jadi pada kondisi nyatanya ya itu banyak pati dan selulos yang termodifikasi yang lebih banyak terpakai karena sifatnya lebih disukai. Kalau kalian ke main-main ke supermarket itu ada apa? Ada ingredient yang sudah siap gitu ya, kayak bikin puding, instan puding atau instan sup ya. Gak usah masak lama-lama ya, tinggal kalian aduk-aduk pakai mixer terus dibiarkan jadi gitu ya. Nah itu pasti pakai yang ingredientnya pakai yang ini, modified. Kebanyakan pakai hidrokoloid modified. Jadi sangat mudah ya. Bikin kue, bikin apa ya, tinggal campur-campur, nanti di oven jadi gitu ya. Jadi banyak kreasi ya. Untuk ujian tadi ya gam, kemudian polisakarida sama gelatin ya. Oh sama pektin ya, pektin. Ini pektin nggak banyak diulas ya. Pektin mungkin di produk ini ya, dessert ya. Produk dessert, puding ya, atau di yogurt bisa ya, banyak pektin. Dan hidrokoloid ini sekarang makin banyak dilirik orang juga ya. Salah satunya yaitu tadi untuk fat reduction. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi kandungan fat ya, tapi tidak mengorbankan teksturnya ya. Karena biasanya kalau bahan pangan kita tambah fat itu memang enak di mulut ya, palatable dan dia punya sifat lubrikasi kan ya, supaya melumasi gitu ya kalau lemak itu ya. Nah itu gimana supaya lemaknya sekarang dikurangi? Ya itu nggak mudah memang ya. Tapi katanya hidrokoloid ini bisa menggantikan lemak sampai berapa persen ya. Jadi tanpa mengurangi sifat organoleptisnya, jadi bisa mendekati ya. Makanya muncullah tadi itu ya, kayak daging buatan itu ya, artificial meat ya. Nah itu pakai ini hidrokoloid juga ya. Jadi masih banyak ya kalian bisa berkreasi, mencampurkan macam-macam hidrokoloid gimana supaya nanti taste-nya atau teksturnya itu bisa menyerupai produk aslinya.
Oke ya, mudah-mudahan kuliahnya bermanfaat dan kalian juga memiliki wawasan lebih terkait biopolimer ya. Namanya biopolimer itu cukup kompleks ya. Meskipun kalian memang jadi nggak dapat polimer ya, ilmu polimer PTP yang diajarkan di peminatan teknik kimia ya. Tapi prinsipnya sama ya. Jadi biopolimer ini juga tersusun atas polimer-polimer ya. Cuma memang lebih kompleks ya. Kalau yang polimer biasa itu memang bisa di tailor, bisa di proses ya. Menggunakan reaksi adisi, reaksi polimerisasi gitu ya. Biasanya untuk pembuatan resin atau pembuatan varnish gitu ya. Itu reaksi polimerisasi juga ya, varnish untuk coating dan sebagainya ya, itu polimerisasi. Oke, saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Jangan lupa mengirimkan ini ya, mengirimkan makalah selambat-lambatnya saat UAS. Videonya juga ya nanti, Bu. Iya, videonya juga. Pakai link apa Google Drive ya? Oke ya. Oh iya, boleh. Ya, oke. Oh, itunya masalahnya boleh di Google Drive kalian semua ya. Oke. Oke. Nomor 1 kayaknya udah kirim ya? Ya, kayaknya saya udah terima kemarin. Iya, kalau mau dibuat Google Drive juga nggak apa-apa. Semua jadi satu gitu. Semua jadi satu ya, oke. Iya. Bisa ya? Kelompok 1 boleh kirim ulang nggak, Bu? Soalnya videonya itu kemarin ada revisi, jadi mau dikirim ulang lagi. Iya, oke. Nggak apa-apa. Oke, makasih, Bu. Ya, makasih. Oke, sudah? Kalau sudah, kita akhiri loh ya kuliah kita hari ini. Jadi selamat mempersiapkan diri untuk ujian. Ujiannya mungkin combine lagi ya, ada esai, ada MCQ. Untuk makalah jangan lupa kajian ekonominya ya, dimasukkan juga di situ ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya sudah bekerja keras. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Saya akhiri. Terima kasih.